إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan selanjutnya, saya pernah melihat ada masjid yang mana di pintu gerbang ditulis lafaz Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya gimana. Takut ada orang yang lagi hadas salah sentuh. Nah, ini juga yang sering saya sampaikan ya, bahwasanya ketika kita memahami atau menghayati bagaimana kemudian ayat Quran itu diturunkan tidak untuk sekedar ditempel-tempelkan, atau tidak sekedar untuk jadi hiasan, tapi sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk buat manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, maka konteks Al-Quran yang paling tepat adalah untuk dipelajari, dipahami, dan diamalkan, bukan cuma sekedar ditulis-tuliskan. Nah, kenapa kok kemudian sebagian ulama melarang atau memakruhkan menulis-nulis ayat dan nama Allah di dinding-dinding? Ya karena tadi itu benar. Karena pakai tangan itu loh. Ada tangan orang-orang yang mungkin najis, gitu. Angkat tangan orang-orang yang kemudian dia nyentuh najis, baik najis pada dirinya atau najis pada orang lain, atau kemudian mungkin ada binatang-binatang najis seperti anjing dan seterusnya yang kemudian nyenggol tulisan-tulisan itu. Sebagaimana kita dapati di mobil-mobil di bagian belakang, masya Allah, tabarakallah, gitu. Ketaknya bagus gitu tulisan itu. Kayaknya seolah-olah. Tapi kan kalau tadi ada laki-laki atau wanita yang habis megang najis dan megang si kaca itu kan, maka itu menodai asma Allah. Termasuk yang di kaos-kaos tulis la ilaha illallah, Allahu Akbar dan seterusnya, itu saya secara pribadi kurang sepakat, karena khawatirnya itu nanti kalau dicuci kan barengan dengan baju-baju kotor, baju-baju yang mungkin terkena air mani, baju-baju yang terkena apa namanya darah haid dan seterusnya, maka itu bagian dari merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Topi juga sama ya. Kita bawa masuk ke dalam kamar mandi dan seterusnya, maka itu bukan perkara yang bisa dibenarkan dalam syariat ini. Oleh karena itu maka sebaiknya kita berhati-hati dan sampai kemudian kita jatuh dalam perkara-perkara yang awalnya kita anggap baik, tapi akhirnya justru mendatangkan dosa kepada kita, karena kita kemudian menyebabkan tulisan nama Allah, Al-Quran, ayat, atau kemudian kalimat-kalimat tauhid yang harusnya kita muliakan, kita junjung dengan tinggi, kita hormati, justru kita sendiri menjadi orang yang merendahkannya. Ya, dan jangan kemudian berpikir bahwa kan didol payu. Jangan kemudian mengkontekskan ya yang namanya benar dan salah dengan nilai. Karena mungkin di dunia kita dapat banyak nilai ini, tapi kemudian di akhir kita nggak dapat apa-apa, sudah dapat dosa, ya apa gunanya gitu. Ada sebagian ikhwan tuh yang kalau kita nasihati seperti ini, ya jawabannya ya tadi itu. Alah, sementing payu, monggo ya kayak mangan aku. Nah, ini adalah perkara yang menyedihkan ya kalau kemudian nasihat itu kemudian dibandingkan dengan materi gitu. Ada anak iwan yang dinasihati tentang riba, jawabannya mungkin nasihat aku riba orang sok ngomong lah, gampangannya kayak ono utangan itu yang riba gitu. Seolah-olah semua ustadz itu harus kemudian punya duit untuk kemudian ngasih duit kepada yang bersangkutan. Maka ini bukan perkara yang apa namanya yang bisa dilakukan. Jadi kalau memang ini perkara ya terus orang ustadz kewajiban menyampaikan, dan soal juga ya monggo gitu kan. Jangan kemudian menuntut ustadz lebih dari itu. Allah taala